Selamat siang, Pak Daniel. Kami dari grup Gobi-Gobi akan mempresentasikan ARP Operating System. Dengan saya sendiri, Bridget, dan anggota saya lainnya, Stephanie Florence, dan Vanessa Priscilia W. Pada hari ini kita akan membahas mengenai topik pertama yaitu Security and Protection, topik kedua yaitu Web Server Operating System. Sistem keamanan komputer merupakan sebuah sistem atau mekanisme yang diciptakan sebagai salah satu upaya untuk mengamankan kinerja dan proses komputer. CPU, memori, dan disk merupakan bagian dari security dan protection hardware. Konsep keamanan jaringan yaitu terbagi menjadi 5: confidentiality, integrity, availability, authentication, dan access control. Sistem keamanan operating system yaitu autentikasi pengguna, kontrol akses file, enforcement of sharing resource, komunikasi dan sinkronisasi antar proses, perlindungan pada memori, alokasi dan kontrol akses ke objek umum, file service, perlindungan data berupa encryption dan insulation. Description yaitu web server adalah sebuah perangkat yang bisa menjadi perangkat keras hardware dan perangkat lunak software yang menyediakan layanan pada user berupa data melalui protokol HTTP atau HTTPS untuk mengakses file yang ada pada suatu situs web dengan media browser untuk membuka file-file tersebut. Fungsi web server yaitu membersihkan berbagai cache untuk yang terdapat pada penyimpanan serta semua dokumen yang tidak terpakai lagi, melakukan pemeriksaan terhadap sistem security yang berasal dari pemerintahan HTTP berdasarkan request klien atau web browser, menyediakan data berdasarkan request atau permintaan yang masuk agar dapat menjamin keamanan sistem yang berjalan dengan lancar, menjadi penyimpanan log server, dan penyedia akses ke database. Bagaimana cara kerja web server? Web server bekerja ketika dengan server mengirimkan data ke server, lalu server akan memproses dan mengirimkan lagi kepada user dan menghasilkan page. Jenis-jenis web server yaitu Apache, Nginx, IIS, dan Light TTPD. Apache merupakan sebuah software open source yang mendukung penuh sistem operasi Unix. Apache sangat aman dan sangat mudah untuk digunakan karena memiliki beberapa keuntungan seperti proses instalasi yang mudah, freeware, dan sistem konfigurasi yang masih tergolong mudah. Akses kontrol. Akses kontrol dapat dijalankan berdasarkan nama host atau nomor IP CGI atau Common Gateway Interface, salah satu yang paling umum digunakan untuk atau Practical Extraction and Report Language yang disupport oleh Apache dengan menempatkan sebagai modul Modball. Nginx merupakan sebuah web server yang diciptakan dengan tujuan untuk menjadi sebuah web server dengan performa yang tinggi. Nginx mampu menangani banyak koneksi secara bersamaan, sehingga dapat digunakan sebagai reverse proxy dan load balancer untuk mendistribusikan lalu lintas masuk ke server upstream secara merata, bahkan jika server tersebut lebih lambat. Selain itu, aplikasi ini dapat bertindak sebagai terminator SSL atau TLS atau web accelerator, serta kompresi dan menyimpan cache konten untuk meningkatkan kinerja. Cara kerja Nginx tidak membuat proses atau kode baru ketika terdapat web request, tetapi dilakukan secara bersamaan dengan proses yang sudah ada. IIS atau Internet Information Service merupakan software web server buatan Microsoft yang diciptakan untuk diinstal pada perangkat Windows NT. IIS berfungsi untuk memproses permintaan transfer data, memudahkan deployment aplikasi web, serta memudahkan pengelolaan hosting dan web. Light TTPD merupakan web server yang dirancang khusus untuk Linux yang dikenal dengan kecepatannya yang tinggi. Web server ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan program eksternal menggunakan fast CGI, yaitu sebuah protokol yang menghubungkan antara program interaktif dengan web server. Kembali kepada cara kerja web server, kali ini kita akan lebih mendalam,
yaitu ketika klien atau web browser melakukan permintaan data kepada web server, maka permintaan klien tersebut akan dikemas pada paket TCP dan dikirimkan ke alamat tujuan, biasanya berupa HTTP atau HTTPS, untuk dikembalikan lagi ke web browser dan ditampilkan pada browser. Namun jika data yang diminta tersebut tidak ada pada suatu web server, maka secara otomatis akan memberikan tampilan notifikasi page not found atau error 404. Berikut presentasi dari tim kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada salah kata. Langkah pertama, kita perlu menyalakan XAMPP terlebih dahulu. Kemudian, di sini karena saya telah membuat akun WordPress, maka saya hanya perlu mengisikan username dan password yang telah didaftarkan. Setelah berhasil masuk, klik post, kemudian all post. Di sini, kita dapat melihat, mengedit, dan menghapus setiap website yang telah kita buat. Berikut merupakan tampilan dari website yang telah saya buat. Di sini, saya telah berhasil mengembedkan video-video AFL saya, sehingga dapat langsung diakses dari website. Dan berikut merupakan langkah-langkah untuk mengembedkan video. Pertama, kita arahkan kursor pada tanda plus di sebelah kanan, kemudian klik icon YouTube. Di sini, kita dapat memasukkan link YouTube yang ingin diembedkan. Kemudian, klik embed. Setelah berhasil, video akan muncul pada website.